Banjir yang terjadi belakangan ini makin besar ya. Daerah-daerah yang selama ini tidak banjir kena banjir ya. Nah, itu korbannya makin banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa penanganan banjir ini perlu dibenahi ya. Mulai dari perencanaan atau pemanfaatan tata ruang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia, juga diaspora kita di berbagai negara yang aktif mengikuti diskusi kita. Nah, kita tidak berhenti-berhentinya memberikan satu perhatian, pengamatan juga solusi kepada pemerintah. Tentunya Masyumi juga sebagai bagian daripada rakyat dan terus akan berjuang bersama rakyat. Nah, kali ini kita menyoroti bencana banjir yang menghantam Jawa Barat, yaitu yang terutama yang paling menderita adalah Kabupaten Bekasi ya, di mana Sungai Ciliwung dan Sungai Cikias itu menghempaskan air yang cukup banyak ke wilayah Bekasi, termasuk Bojongkulur dan beberapa perumahan-perumahan. Nah, kita lihat juga banyak tanggul, bahkan jembatan yang sampai putus ya. Nah, ini kan tentu kembali lagi perlu pengamatan dan perhitungan kembali oleh para ahli. Nah, dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Dr. Chandra Emirullah. Beliau adalah dari dokter dari alumni Harvard dan bergerak khususnya di ilmu ekonomi pembangunan ya Pak ya. Nah, ini kalau Bapak lihat ini adalah banjir ya, banjir dan dampaknya yang luar biasa ini kan harus lakukan koreksi besar-besaran ya Pak, dan juga pembangunan kembali fasilitas umum. Nah, Bapak ini dalam ekonomi makro ini bagaimana Pak melihatnya ini? Ya, kejadian banjir atau bencana banjir yang menimpa daerah Jabotabek ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu ini sangat memperhatikan kita semua ya, karena bencana banjir ini hampir tiap tahun terjadi ya. Tetapi selalu saja kita tidak mampu untuk mencegahnya atau mengendalikannya. Banjir yang terjadi belakangan ini makin besar ya. Daerah-daerah yang selama ini tidak banjir kena banjir ya. Nah, itu korbannya makin banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa penanganan banjir ini perlu dibenahi ya. Mulai dari perencanaan atau pemanfaatan tata ruang ya, kemudian perizinan, kemudian pembuatan tanggul-tanggul, kemudian pembersihan sungai-sungai dari sampah dan sebagainya, kemudian juga disiplin masyarakat yang perlu ditingkatkan supaya jangan tinggal lagi di daerah-daerah yang rawan banjir misalkan, atau yang di pinggir-pinggir sungai ya. Dan itu banyak lagi aspek yang perlu dibenahi ya, karena banjir ini sangat kompleks, banyak masalah yang harus diatasi, dan ini tidak bisa diatasi oleh Pemda sendiri, misalnya Pemda Bekasi sendiri, karena ini berkaitan dengan Pemda-Pemda yang lain seperti Pemda Bogor, kemudian Pemda Jawa Barat, Pemda Jakarta, dan banyak lagi. Jadi ini harus diatasi secara terkoordinasi ya, antar pemerintah daerah ya, termasuk pemerintah pusat. Mulai dari aspek
perencanaan sampai aspek penanganan banjir. Itu semua harus dibenahi. Ya, Pak Chandra. Jadi ini kan memang di sisi lain menimbulkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak gitu ya. Dan ini kan ada tugas Pemda dan tugas daripada developer ya yang daerahnya kena. Atau juga developer yang menimbulkan bahaya banjir itu. Nah, apa mungkin diadakan pemetaan kembali tata ruang itu, pemetaan kembali, karena memang setelah dicek banyak situ-situ yang tertutup, bahkan tertutup menjadi stadion, tertutup menjadi perumnas, dan tertutup juga menjadi properti untuk kalangan menengah ke atas. Nah, ini secara keseluruhan ini bagaimana kita mengumpulkan semua developer untuk berbicara ulang mengenai tanah yang mereka garap itu, supaya tapi kalau sudah diserah terimakan kepada Pemda itu menjadi tanggung jawab Pemda, Pak ya? Untuk itu. Ya, ini memang kesulitannya ya, pembangunan perumahan dan banyak lagi seperti stadion dan infrastruktur yang lain itu kan sudah terlanjur besar, terlalu banyak ya. Tidak mungkin untuk dimusnahkan atau dihancurkan ya. Kalau seperti yang di Puncak, mungkin kalau 1-2 saja bangunan-bangunan yang melanggar peraturan atau peruntukannya itu bisa saja dibongkar ya. Karena memang tidak terlalu banyak. Tapi kalau seperti di Bekasi itu kan sudah ribuan rumah ya yang dibangun di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun karena menyebabkan banjir itu sudah tidak mungkin lagi untuk dibongkar ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasinya? Ya, terpaksa mengatasinya dengan tadi membuat aliran air itu jangan sampai menggenangi rumah-rumah penduduk atau fasilitas umum yang lain. Jadi bagaimana resapan ya, Pak ya? Ya, jadi apakah dengan membuat tanggul, bendungan, resapan seperti kanal ya, banjir kanal timur, banjir kanal barat ya. Gitu kan. Jadi supaya air yang dari hulu itu dialirkan secara langsung ya ke laut ya melalui kanal-kanal tadi, melalui Kali Ciliwung yang sudah dibesarkan atau diperdalam ya. Kemudian ada resapan air, sumur resapan di mana-mana ya. Kemudian juga bendungan-bendungan yang seperti Katulampa yang bisa mengendalikan air. Kalau misalnya air banyak itu bisa dialirkan kemana supaya tidak mengalir ke rumah-rumah penduduk ya. Nah, itu semua harus dibenahi. Dan juga pemberian izin kepada developer itu seharusnya diperketat. Jangan lagi diberikan kepada developer yang mau membangun di tempat-tempat yang tidak boleh dibangun ya, yang seperti tadi di situ-situ ya, yang seharusnya itu kan menampung air hujan ya. Iya. Menampung hujan supaya kalau hujan itu air tidak menggenangi ke daerah lain termasuk daerah-daerah rumah penduduk ya. Iya. Nah, itu seharusnya tidak boleh lagi. Dan kalau misalkan masih ada yang masih dalam tahap pembangunan itu seharusnya di stop, iya. Jangan lagi diteruskan. Nah, ini supaya juga kepada pejabat-pejabat yang sengaja memberikan izin kemudahan memberikan izin bangunan kepada developer atau penduduk yang membangun rumah di tempat-tempat yang rawan banjir yang seharusnya tidak boleh dibangun, itu seharusnya diberikan sanksi ya. Dan juga masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya kebijakan yang merugikan masyarakat akibat adanya pemberian izin kepada developer atau rumah-rumah penduduk yang seharusnya tidak boleh dibangun, itu bisa saja menuntut kepada pemerintah ya, atau kepada pejabat yang memberikan izin itu. Mereka seharusnya bertanggung jawab itu ya, karena menimbulkan kerugian kepada masyarakat banyak. Iya. Ya. Jadi artinya melakukan koleksi besar-besaran ya. Jadi ada planning lagi kepada developer di Jawa Barat etc. itu kayaknya tidak boleh lagi di daerah itu, Pak. Ya, di sini peran daripada Kementerian Tata Ruang atau BPN ya, yang bertanggung jawab untuk membuat
pengaturan tata ruang di Indonesia ini, termasuk di kota-kota yang rawan banjir itu, supaya betul-betul membuat perencanaan tata ruang yang sebaik-baiknya dan juga dilaksanakan sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi pemberian izin kepada developer atau pabrik-pabrik, perumahan-perumahan, mal-mal yang dibangun di dekat tempat-tempat sungai atau situ-situ yang seharusnya itu bisa mengendalikan banjir itu. Ya, jadi artinya semua Pak, berarti artinya kalau kita pikir mereka direinventarisasi lagi seluruhnya ya Pak ya. Juga tiap developer itu harus kembali menengok Pak. Apakah memang diserahkan ke Pemda, tapi mereka kan juga harus waktu memasarkan rumah itu kan bebas banjir. Nah, jadi kan juga harus tanggung jawab moral juga Pak ya. Jadi mereka juga memberikan, karena mereka kan yang tahu Pak namanya infrastruktur yang sudah mereka bangun itu. Nah, supaya mereka melihat daerahnya mana yang masih bisa dibuka untuk saluran air dan juga mungkin untuk resapan gitu ya Pak ya. Ya, seharusnya sebelum membangun real estate atau perumahan besar-besaran itu harus ada studi dampak lingkungan ya, termasuk banjir ya. Karena ini kan kalau sudah membangun ribuan rumah, itu kan kalau seperti yang sekarang ini kan tidak mungkin lagi digusur atau dibongkar ya. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawaban developer itu yang telah memberikan janji-janji manis kepada penduduk ya yang membeli rumah bahwa kawasan itu tidak banjir. Ini mereka seharusnya bertanggung jawab juga. Nah, satu lagi Pak. Jadi untuk perumahan murah yang berapa 3 juta ya? Nah, itu juga harus benar-benar tidak asal bangun rumah murah, tapi juga harus kembali melihat lahan yang tersedia itu, apakah itu bahaya banjir atau tidak. Sudah nanti beli rumah yang murah, kayak itu kebanjiran jadi 2 kali musibah. Kita sangat berharap bahwa pembangunan 3 juta rumah itu melihat ini sebagai satu betul-betul melihat bagaimana perencanaan daripada tata ruang ya. Jangan sampai rumah-rumah itu dibangun di daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dibangun. Misalkan di sawah-sawah ya, itu kan pasti kan rumah-rumah yang akan dibangun itu kan pasti yang harga murah ya. Kemudian tanahnya juga tanah yang murah-murah kan. Nah, itu biasanya tanah murah itu adalah tanah bekas-bekas sawah itu. Nah, ini kalau sawah ini dibangun jadi perumahan, sedangkan sawah ini kan selama ini kan menjadi penampung air ya, di mana air hujan itu kan meresap ke dalam sawah ya, sehingga padi atau tanaman itu kan bisa subur di situ kan. Tapi kalau sudah ada rumah-rumah itu kan tidak mungkin mereka air itu meresap ke dalam tanah ya, sehingga lari kemana-mana ya. Jadi tempat yang rendah itu pasti kebanjiran. Ya, jadi Menteri Perumahan ini harus pikir ulang lagi Pak ya, mencek lagi tanah-tanah yang akan dibangun itu ya. Jangan sembarang bangun, harus dilihat dulu lokasinya, bikin studi dampak lingkungannya, termasuk banjir. Jadi masyarakat juga yang mau beli rumah harus minta suratnya sudah dicek belum sama developer ini mengenai studi dampak lingkungan gitu Pak ya. Terima kasih Pak Chandra, juga pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel yang telah mengikuti diskusi ini, dan tentu kita akan kembali lagi bertemu dengan diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.